password dari identitas akuntansi dengan NPN cek kosong 2345. Di sini saya akan membahas praktikum audit untuk di modul 5 yaitu tentang beban bayar muka. Untuk kertas kerja audit dapat dilihat di buku 2 yang berindeks G, yang nggak ada G1 lagi, kemudian G1.2 dan G2. Jadi data untuk pengisian dapat dilihat di buku 1 program audit di halaman 133. Untuk siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar muka, di mana kita langsung saja ke masalah yang menjadi pertemuan. Di sini saya urut ke Jakarta, PT Betawi Land untuk periode 1 bulan 11 2017 sampai dengan 31 bulan 10 2018 sebesar 24 juta. Telah berakhir dan diperpanjang kembali nilai sewa sebesar 30 juta per tahun, belum termasuk PPH dan PPN untuk periode 1 bulan 11 2018 dan 1 bulan 10 2009. Dari hasil pemeriksaan klien belum membayar kewajiban perpajakan untuk transaksi tersebut. Jadi dari transaksi pembayaran sewa ini yang 30 jutanya, karena yang 24 jutanya ini habis, maka berlaku diperpanjang lagi dengan harga 30 juta belum termasuk PPN dan PPH. Berdasarkan hasil temuan, ternyata si klien PT Subus belum membayar kewajiban atas perpajakan ini. Berarti ini harus kita buatkan usulan untuk catatan atas pajak yang terjadi dapat kita buat nanti untuk yang sewa yang menjadi catatan pemeriksaan, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan yang pertama bahwa perusahaan belum mencatat PPH dan PPN atas sewa kepada PT Betawi Land dan PT Betawi, maka dapat kita masukkan jurnalnya di sini. Kalau kita buat jurnal yang seharusnya pada saat pembayaran itu jurnalnya dibayar di muka 30 juta, kemudian PPN masukkan 303 juta karena 10% dari DPP ini. Kemudian plus 30 juta PPN final pasal 4 ayat 2 3 juta. Kenapa PH nya untuk sewa ini adalah PPH final pasal 4 ayat 2 itu misalnya 10% dari DPP, perusahaan sudah mencatat 30 juta, cuma dari PPH saja, berarti yang ini tidak perlu dicatat sewa dibandingkan dengan kasta ini karena sudah dilakukan pencatatan yang belum. Berarti jurnal yang dapat kita usulkan di sini dapat kita buat adalah dengan cara mendebit PPN, masukkan dan mengkredit PPH pasal 4 ayat 2 ini sebesar 3 juta. Atas kewajiban pajak, kemudian kedua PT tersebut telah menandatangani kontrak sewa ruko di Mangga 2 dengan Bapak Haryo sebesar 20 juta tidak termasuk pajak untuk periode 1 bulan 12 2018 sampai 30 bulan 11 2019. Dari hasil pemeriksaan klien telah membayar sewa tersebut dan pajak belum dilakukan pembayaran. Jadi pajaknya belum dilakukan pembayaran, maka dapat dilakukan pencatatan di sini. Untuk yang kedua yang menjadi temuan kedua, dapat kita masukkan jurnal yang kita usulkan adalah pencatatan atas PPH sewa kepada Bapak. Untuk PPH-nya sebesar 2 juta, ternyata perusahaan di sini lupa mencatat atau tidak membayar PPH, jadi mungkin dibayar full 20 juta. Kepada Bapak Haryo. Jadi sekarang yang menjadi masalah adalah akan dibebankan mana PPH yang belum dicatat ini, karena uangnya di sini sudah terlanjur dibayar 20 juta bukan 18 juta. Berarti mau tidak mau di sini perusahaan harus membebankan PPH pasal 4 ayat 2 ke dalam akte sewa DPRD di muka. Jadi nanti misalnya sewa DVD di muka, jadi nanti misalnya sewa DVD muka ini akan bertambah bukan 20 juta
tapi nanti menjadi 22 juta. Jadi akan total usulan dibuat adalah sewa DPD. Pasal 4 ayat 2, 2 juta di sebelah kredit. Untuk PPh di sebelah kredit, kemudian kedua yang PPh yang dibayar kepada PT kepada Bapak Haryo ini, kemudian yang berikutnya atas sewa ini. Di sini ada perhitungan sewanya, kita perhitungkan karena ternyata PT Subus belum mencatat beban di bulan tahun 2018 ya, berarti kita dihitung yang sewa Betawi LED ini dari 1 bulan 11 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, yaitu karena laporan keuangan kita 31 Desember 2018 berarti ada 2 bulan dari 11 ke 12 ya, berarti dapat kita perhitungkan di sini yaitu 2/12. Nah, yang menjadi beban di tahun 2018 yaitu sebesar 19.300.000. Inilah yang akan kita usulkan untuk dibuat dana penyesuaian di sini. Dapat kita masukkan di sini. Jurnalnya adalah dengan cara mendebit beban asuransi dan mengkredit asuransi dibayar maka sebesar 10 juta. Untuk bulan Januari tanggalnya berarti kita sesuaikan ini tanggalnya, kemudian setelah kita masukkan tanggal setornya, jumlah disetor jadi jumlahnya 54.250. Kita masukkan kemudian jumlah total tanggal baru 1 bulan berarti tetap di sini sebesar 54.250.000. Kemudian kita masukkan lagi yang kedua yang bulan Februari ini dibayar tanggal 6 bulan 3. Kemudian berapa yang dibayarkan di sini 44 juta. Kemudian total ini merupakan jumlah bulan Januari ditambah Februari, maka di sini menjadi 90.250.000. Dan ini bisa dilanjutkan sesuai dengan bukti penerimaan pajak ada di bulan yang berikutnya sesuai saja tanggal dan jumlahnya. Nah, untuk sebelah debit kredit berarti kita masukkan di sini, masukkan nilai debit di sini yaitu sebesar jumlah yang ada di sebelah debit ini untuk sebesar 2 juta. Kemudian yang di sebelah kreditnya kita masukkan di sebelah kredit yang sewa kainnya sebelah kredit. Kemudian bagaimana dengan asuransi dan asuransi dibandingkan kita lihat yang dari sini jadi hanya ada satu di sebelahnya. Masukkan di sini sebelah kredit 19.300.000. Jadi sekarang untuk saldo per audit sewa tinggal 44.166.667 perak. Sedangkan untuk asuransi di sini sebesar 10.700.000 dengan untuk pajak DPD mukanya ya di sini hanya merekam saja, tidak ada permasalahan, maka tidak dimasukkan di sini. Jadi inilah cara penyelesaian untuk audit beban dari muka. Sekian dari penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.